sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan membahas cara mengakses dan melakukan presensi kehadiran ya teman-teman ya. Kali ini langsung saja kita ke prakteknya langsung. Jadi untuk mengakses menu kehadiran, caranya sama dengan mengakses lapak dan pembangunan, tinggal kita tambahkan slash di sini, lalu kemudian di sini kita tulis kehadiran ya. Lalu enter. Nah, maka kita akan diarahkan ke alamat ini ya untuk mengakses atau melakukan presensi kehadiran masuk maupun keluar ya. Bagaimana caranya? Di sini ada notifikasi yang menyatakan gawai ini belum terdaftar. Jadi kita perlu mendaftarkan ya gawai ini ke dalam aplikasinya. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita copy ya ini ya ID pengunjungnya untuk mendaftarkan ini ya link untuk mengakses menu kehadiran ini. Lalu pertama-tama kita klik menu kehadiran, terus kita klik jam kerja ini ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita klik ada logo pengaturan pada pojok kanan atas ini. Kita klik sekali, lalu kita pastekan di sini ya ID pengunjungnya. Lalu setelah itu tinggal kita simpan saja ya teman-teman. Tinggal kita simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, coba kita reload ya, teman-teman ya. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa kita tidak bisa masuk karena hari Minggu libur. Agar supaya tutorial ini berjalan, anggap saja hari Minggu ini kita masuk ya. Anggap saja hari Minggu ini kita masuk, kita ubah dulu ya hari Minggu ini menjadi hari kerja ya. Anggap saja hari Minggu ini kita ubah menjadi statusnya menjadi hari kerja agar supaya tutorial ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman desa ya. Nah, pada hari Minggu statusnya sudah berubah menjadi hari kerja. Coba kita reload ya teman-teman ya. Nah, maka jika sudah muncul seperti ini menandakan alamat untuk melakukan absensi kehadiran. Tinggal kita melakukan ini ya, memasukkan user atau nick atau password. Namun sebelum itu kita harus mendaftarkan dulu ya para perangkat desa, mulai dari kadesnya, sekdesnya, dan perangkat desa yang lain. Kita buatkan dulu ya usernya. Bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah, lalu kita klik menu pengaturan ya teman-teman. Kita klik menu pengaturan, lalu setelah itu kita klik menu pengguna ini. Nah, pertama-tama yang perlu kita buat adalah ini ya, kita tambahkan ini ya pengguna baru ya. Nah, di sini pada grup ini jangan pilih administrator ya teman-teman. Adminnya cukup satu saja. Nanti di sini belum ada ya untuk ininya ya. Atau kita buatkan aja dulu ya grupnya ya, grup baru. Kita kembali ke manajemen pengguna. Kita klik pengaturan grup. Kita buatkan grup baru ya. Jadi baiklah teman-teman, kenapa saya arahkan untuk dibuatkan saja grup barunya agar supaya nanti kita bisa mengatur hak akses dari user yang akan kita buat ini ya. Artinya apapun yang akan kita berikan kepada user ini nanti kita bisa atur hak akses menu apa saja yang bisa dia akses. Misalnya di sini kita anggap saja namanya Kades misalnya ya. Pak Kades itu mungkin dia hanya bisa mengakses ini saja ya, menu home. Namun dia tidak bisa menghapus ya. Kita ini ya, kita hilangkan centangnya agar
agar nanti user ini tidak bisa menghapus. Nanti untuk hak aksesnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Lalu anggap saja Pak Kades bisa melihat kependudukan ya. Namun hak akses hapusnya kita hilangkan agar supaya nanti untuk mengantisipasi salah klik. Takutnya nanti salah klik, taunya data penduduk yang sudah kita bina selama berbulan-bulan, taunya hilang ya. Jadi anggap saja Pak Kades kita buatkan user sekaligus sebagai user ininya, sebagai user untuk melakukan absensi kehadiran, dan sekaligus nanti sebagai usernya untuk login ke sistem informasi desa ini ya teman-teman. Jadi user yang akan saya buatkan ini multifungsi, nanti bisa digunakan untuk presensi absensi kehadiran, dan bisa juga digunakan untuk memantau sistem informasi desanya ya teman-teman. Namun dengan catatan hak aksesnya kita berikan yang kita centang ini saja ya teman-teman. Lalu jika dirasa sudah, kita klik simpan. Maka di sini akan tercipta grup baru ya, grup user baru. Nah, setelah tercipta grup user baru ini, barulah kita klik pengaturan grup pengguna tadi. Lalu kita daftarkan ya. Anggap saja kita mau daftarkan Pak Kades kita agar beliau bisa melakukan absensi dan bisa login ke aplikasi ini nanti dengan user yang kita buat tadi ya. Nah, di sini sudah muncul ya grupnya yang kita buat tadi, namanya Kades. Nah, lalu di sini untuk pilihannya Posyandu ini tidak kita pilih ya. Nanti untuk data stafnya misalnya nanti di sini pasti banyak nanti stafnya, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, KURTU, kasih dan lain sebagainya. Namun kebetulan ini belum ditambahkan perangkat desa yang lain. Anggap saja kita akan buatkan user untuk kepala desanya ya. Lalu username-nya anggap saja contoh Kades. Lalu kata sandinya kita kok pakai yang ini aja ya, atau kita tulis saja ya di sini sandinya. Kata sandi ini teman-teman perlu untuk dipahami bahwa dia harus mengandung karakter dan angka ya, dan huruf besar. Kades Asam. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita copy ya. Berarti untuk nomor HP dan email bisa teman-teman lengkapi sekaligus dengan fotonya. Lalu jika dirasa sudah, tinggal kita klik simpan ya teman-teman. Nah, setelah berhasil tercipta user tadi, tidak cukup sampai di situ teman-teman. Artinya ada lagi yang perlu kita lakukan agar supaya user yang kita buat tadi bisa digunakan ya. Apa itu? Kita klik ini ya, gembok ini, agar user yang kita buat tadi terbuka atau bisa diakses oleh si pemegang user tersebut. Lalu kemudian barulah kita uji pada ini ya, pada menu kehadiran tadi untuk mengisi kehadiran. Misalnya tadi username-nya Kades misalnya. Atau nanti juga bisa diisi dengan nick yang bersangkutan ya di sini. Lalu passwordnya apa tadi yang kita buat ini ya. Copy. Kita paste ya. Setelah dirasa pas, kita tinggal klik masuk. Maka apabila sudah muncul notifikasi seperti ini, maka rekam kehadiran kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, nanti tinggal kita klik selesai saja ya teman-teman. Ini sudah ada notifikasi bahwa Pak Kades sudah berhasil melakukan absensi kehadiran masuk ya. Tinggal kita klik selesai. Jadi user yang sudah kita buat tadi tidak hanya bisa digunakan untuk absensi kehadiran saja ya teman-teman, namun bisa menjadi user untuk login ke aplikasi ini ya. Coba kita uji ya user tadi yang sudah kita buat tadi. Kita log out dulu. Lalu kita copy ya passwordnya tadi sesuai dengan password yang kita gunakan untuk login ke menu kehadiran tadi. Tadi username-nya namanya Kades ya. Lalu kata sandinya ini. Lalu kita klik masuk.
Nah, maka dia akan berhasil login ke aplikasi sistem informasi desa ini. Tentu dengan hak akses sesuai dengan yang kita berikan, hak akses yang kita pilihkan tadi ya. Dia hanya bisa melihat melihat data penduduk, dan dia hanya bisa melihat menu kependudukan ya. Jadi begitulah ya fungsinya. Jadi begitulah ya teman-teman cara melakukan absensi pada sistem informasi desa secara online ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi